Jadi tiang niku nek tanggung jawabnya diamalaken, kalau kita ini tanggung jawabnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amanah-amanah yang Allah tugaskan kepada kita, kita tunaikan dengan sebenar-benarnya, maka kematian adalah menjadi hari raya bagi kita. Kematian adalah istirahat bagi kita. Malaikat Israel dugi, kita langsung mengucapkan alhamdulillah, wis wayahe leren, alhamdulillah sudah waktunya istirahat dan tinggal menikmati hasil kerja keras kita. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan kita ini ke dunia ini. Kita setuju, kita enggak setuju, kita mau, kita tidak mau, kita rela, kita tidak rela, ya tetap saja kita ini datang ke dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang manusia ini di dunia ini tidak ada yang pernah selamanya. Seorang manusia yang hidup di dunia ini, dia akan mengalami satu masa, dia akan mengalami satu waktu yang mana saat itu dia harus meninggalkan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ketika seorang manusia ini telah datang ajalnya, telah datang masanya dia meninggalkan dunia ini, maka mau tidak mau, purun boten purun, nggih tetep kudu ninggalaken dunya niki. Diundur setunggal detik mon boten saged, dijokne nggih boten saged. Hadirin yang mulia, kalau di dunia ini kita ini masih bisa memajukan, memundurkan program-program kita. Mau nisab rencananya Jumat ini, kayaknya masih berat, diundur mawon, mundur. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya pulangnya subuh, ketoke kesuwen dijokne mawon saged. Niku zaman teng donya.
Tetapi ketika kematian ini datang, maka diundurkan tidak bisa, dimajukan tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini tidak terjadi kepada 1-2 orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kejadian seperti ini terjadi kepada semua yang bernyawa. Kalau kita melihat di dalam sejarah, maka kita akan menemukan fakta orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang sekali doa langsung diterima oleh Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, aku jadikan kamu sebagai pimpinannya para manusia. Maka Nabi Ibrahim doa, qala wa min dzurriyyati, duh Gusti, yang engkau jadikan pimpinan jangan saya saja, tapi anak cucu saya juga ya Allah. Qala la yanalu ahdudz zalimin. Maka Allah berfirman, ya Ibrahim, ku kabulkan doamu, asalkan anak cucumu enggak zalim, mesti jadi pimpinannya para manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Nabi Ibrahim orang yang sangat cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sangat yakin kepada Allah. Begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Kemanakah mereka sekarang? Mereka sekarang sudah meninggalkan dunia ini, dan mereka sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, begitu juga kalau kita lihat orang-orang yang sangat-sangat jahat, orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ternyata mereka juga tidak selamanya di dunia ini. Telah datang masa kepada mereka di mana mereka menangis-nangis, mereka memohon-mohon, akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Akhirna ila ajalin qarib, akhirna mundurkan dikit pun mau tobat saya, mau iman saya, mau masuk Islam saya. Hadirin yang mulia, tetapi itu semua tidak bisa terjadi, mereka tetap mati juga. Kalau kematian ini telah terjadi kepada orang-orang yang baik dan juga terjadi kepada orang-orang yang buruk, berarti kita juga sebentar lagi akan mati. Seorang ulama beliau mengatakan, kullu bakin sayubka. Pada hari ini kita telah menangis, meneteskan air mata karena ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Ketahuilah wahai seorang manusia, sebentar lagi engkau akan ditangisi juga. Dinten niki kita nangis, mengke setunggalipun dinten kita badhe ditangisi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah setelah manusia ini mati itu mau kemana? Apa yang akan terjadi kepada manusia setelah kematiannya? Inilah yang akan kita bicarakan hari ini, hadirin yang mulia. Nek terima no mati mau niku sing mati mboten menungso mawon, Pak. Kalau hanya sekedar mati nggak perlu dibicarakan. Karena yang mati itu tidak hanya manusia. Kambing juga mati,
sapi juga mati, ayam juga mati, gajah juga mati. Hadirin yang mulia, tetapi kematian manusia ini berbeda dengan kematian makhluk yang lain. Kematian manusia ini adalah permulaan kegembiraan bagi dia ataupun permulaan penderitaan bagi dia. Kalau seorang manusia ini amalannya benar, langkahnya benar, tanggung jawabnya diselesaikan semua selama di dunia ini, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang terjadi, kematian ini adalah hari raya bagi dia. Jadi tiang ini tanggung jawabnya diamalkan. Kalau kita ini tanggung jawabnya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Amanah-amanah yang Allah tugaskan kepada kita, kita tunaikan dengan sebenar-benarnya. Maka kematian adalah menjadi hari raya bagi kita. Kematian adalah istirahat bagi kita. Malaikat Israel dugi, kita langsung mengucapkan alhamdulillah, wis wayahe leren, alhamdulillah sudah waktunya istirahat dan tinggal menikmati hasil kerja keras kita. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini enggak mengerjakan tanggung jawab kita, enggak mengerjakan tugas-tugas kita, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang terjadi adalah kematian adalah hari yang paling menakutkan bagi kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menceritakan di dalam kitab Ihya, manusia hidup di dunia ini, dia ini seperti seseorang yang dititipi kuda. Ada orang datang kepada dia, "Hai fulan, ini loh ada kuda. Bagus, kuat. Coba kamu gunakan kuda ini untuk cari kerja, untuk cari usaha. Nanti kalau kira-kira kamu sudah mapan, kudanya mau saya ambil lagi." Oh iya. Yang diberi kuda itu 2 orang, maka orang yang pertama, Masya Allah, dia ini gunakan kuda ini untuk kerja, cari duit, cari modal. Akhirnya duit kata, piyambake didugeni dia didatangi oleh pemiliknya, "Pak, ini kayaknya sudah saya pinjamkan kuda saya ini 2 tahun. Tolong kembalikan kuda saya." "Oh iya Pak, saya kembalikan kudanya. Terima kasih, Masya Allah, saya sangat terbantu. Gara-gara Bapak pinjemin kuda, akhirnya saya bisa bangun rumah, bisa bangun toko, bisa anak istri saya kecukupan. Masya Allah, terima kasih. Nah, maka dia mengembalikan kuda dengan sukaria dan gembira dan terima kasih kepada pemiliknya. Nah, orang yang kedua ini tidak. Orang kedua ini jarani tumpai tinggi mejeng loh, ketok gagah dong, jaran ku apik. Tiap hari muter desa, dibawa ke warung, dipamerkan, "Ini loh kuda saya bagus, Masya Allah." Tiap hari begitu, akhirnya yang punya datang, "Kang, jarane baliknya Kang, nah, kudanya kembalikan." Masya Allah, saya belum sempat loh Pak gunakan kuda ini cari duit, gimana ini? Ini selama ini baru saya gunakan muter-muter aja loh. "Oh nggak bisa. Kan kemarin sudah saya kasih tahu, suruh cari duit, ya salah kamu sendiri, nggak kamu gunakan. Bawa sini kudanya." Maka dia menyerahkan kuda dengan berat hati. Dia menyerahkan kuda dengan nangis, menyesal. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, siapakah kuda itu? Kuda itu ya tubuh kita ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan tubuh kepada kita. Iki loh manusia, tak waya awak. Saya kasih mata, saya kasih telinga, saya kasih punggung, saya kasih otak. Kamu gunakan untuk cari surga sekarang.
Kamu gunakan untuk mencari ridha Allah. Kamu gunakan semua ini untuk mencukupi kebutuhan akhirat kamu. Gunakan sebaik-baiknya, kata Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang pintar, Masya Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meletakkan punggungnya di malam hari. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meletakkan, menempelkan lambungnya di dalam alas tidur mereka. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ini tiap malam enggak pernah meninggalkan tahajud. Perutnya ini selalu renggang terus dengan alas tidurnya. Maksudnya melek terus kalau malam. Ibadah, doa, nangis, ibadah, doa, nangis. Seperti para sahabat, fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Kalau malam seperti pendeta ibadah terus, kalau siang pejuang mati-matian sampai meneteskan darah yang terakhir. Hadirin yang mulia, akhirnya apa? فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk dia suatu perkara yang indah, suatu perkara yang istimewa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini usaha menjadi orang pertama, insyaallah. Badannya untuk berjuang, tenaganya untuk berjuang, hatinya untuk berjuang, fikirnya untuk memikirkan umat. Ngantuk-ngantuk dimelek-melekkan, lapar ditahan, hawa nafsunya ditahan. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu mengembalikan tubuh kepada Allah dengan sukacita. Tapi nek tiyang niku teng donya niku awake nggih turu mawon. Ditaskil niku budonge kaya kaku, Pak. Masyaallah. Sebelumnya tuh lentur itu. Pas dengarkan bayan tuh goyang-goyang ngantuk tuh lentur, tapi ketika monggo Pak 4 bulan langsung kaku dadak. Ini sepertinya setruk saya, Pak, enggak bisa berdiri. Masyaallah. Hadirin yang mulia, orang yang kedua ini adalah orang yang dia ini menuruti hawa nafsunya. Orang yang fikirnya ini istirahat, fikirnya enak-enakan di dunia. Akhirnya apa? Akhirnya di dunia juga tidak enak. Coba Pak, jenengan niku tilem awan bendina. Tidur terus, nggak usah bangun, nggak usah kerja, nggak usah nyari duit, pokoknya tidur, katanya enak-enakan. Maka nanti lama-lama rematik, asam urat, kolesterol, darah tinggi, terus mati. Jadi menurut saya tadi kalau pengen enak di dunia, ya nggak bisa, enak tuh nggak bisa. Pengen tidur terus, ya nggak bisa. Karena lama-lama tidur penyakitan. Pengen makan enak terus, ya nggak bisa. Makan sate istiqomah, insya Allah 1 tahun langsung stroke. Jadi manusia itu pengen enak, akhirnya malah nggak enak. Makan enak juga nggak bisa, istirahat enak juga nggak bisa. Akhirnya terpaksa lari-lari keliling kompleks setiap hari. Nah daripada untuk keliling kompleks setiap hari, ya taskil 4 bulan jalan kaki, pahalanya jelas Pak. Syekh In'amul Hasan rahimahullah, beliau mengatakan, capek-capekkan dirimu untuk agama wahai manusia. Kalau tidak, ya kamu akan capek juga. Tetapi bukan untuk agama, kata beliau. Habiskan hartamu untuk agama, hai manusia. Kalau tidak, hartamu akan habis juga, tapi bukan untuk agama. Entekno umurmu kanggo agama, hai menungso. Nek ora, yo kowe yo bakal budal ning akhirat, umur entek, tapi enggak ada pahala agamanya, kata beliau. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dunia ini bukan hanya untuk tidur-tidur,
bukan hanya untuk istirahat, tetapi kita di dunia ini karena kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan suatu amanah yang besar. Jadi kita ini di dunia ini bukan main-main, Pak nih. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menciptakan kita, mewujudkan kita, memberi makan kita, memberi minum kita, merawat kita. Jangan kira kemudian kita mati meninggal terus selesai cerita kita. Mboten. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'al. Kita nanti akan diurus oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah, bagaimana tanggung jawab kita di dunia ini? Sudah dikerjakan apa belum? Amanah-amanah dari Allah sudah kita laksanakan apa belum? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah manusia ini bukan amanah kecil, Pak. Tanggung jawab kita ini bukan tanggung jawab kecil. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Tanggung jawab manusia ini oleh Allah dulu pernah ditawarkan sama langit. Langit nggak siap, Pak. Langit yang ujungnya kita nggak tahu itu loh, suruh bawa amanah ini nggak siap. Bumi ditawarin angkat tangan, gunung ditawarin angkat tangan. Wa hamalahal insan, ada makhluk kecil, kurus, ngantuan, gampang capek, malah siap nerima amanah ini. Masya Allah. Hadirin yang mulia, amanah besar ini, Pak. Amanah yang kalau kita kerjakan surga hasilnya, kalau kita tinggalkan neraka akibatnya. Mangkodos pundi kita nih gesang teng dunia ini kudu mikir tanggung jawab nih. Insyaallah hadirin mulia. Pikir tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita yang pertama adalah menghambakan diri kepada Allah. Selaku sebagai manusia, kita ini adalah hamba Allah. Maka kita ini oleh Allah diperintahkan 24 jam merasa sebagai hamba, 24 jam ngawula teng Gusti Allah. Insyaallah hadirin mulia. Jadi jangan sampai dalam hidup itu kita punya pikiran enake opo, penginku opo. Jangan. Selagi kita ini makan, pikirnya karena saya pengen makan, langsung makannya nggak berpahala. Kita kerja karena pengen cari duit, langsung nggak ada pahalanya. Bahkan kalau perlu hadirin yang mulia, kita dakwah tidak ikut perintah Allah, nggak ada pahalanya. Bahkan seorang ulama itu beliau mengatakan, kalau kita ini berjuang tidak karena Allah, kalau kita ini berjuang tidak karena ikut perintah Allah, akhirnya apa? Akhirnya zahirnya berjuang, badannya di masjid, mulutnya bicara agama, tetapi semuanya itu menimbulkan pertengkaran. Jadi kenapa tuh saat ini kita geger mawon, antar mahala tengkar, antar halakoh tengkar, antar markas tengkar, antar orang Islam tengkar. Itu diantaranya karena dakwah kita ini sudah tidak sesuai apa aslinya. Hadirin yang mulia, roda mobil itu diletakkan di bawah, kursi itu diletakkan dalam mobil. Lah kalau roda mobil itu tidak diletakkan di dalam apa mestinya, ya mobil nggak akan jalan. Begitu juga perjuangan ini hanya diletakkan untuk Allah saja. Lah kok kita gunakan untuk selain Allah, ini mboten dadi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini dakwahnya dengan rasa menghamba, sholatnya dengan rasa menghamba, sedekahnya dengan rasa menghamba, semua amalan kita
kita rasakan dengan rasa menghambakan diri kepada Allah. Insyaallah. Nah, kalau orang itu pikirannya itu menunaikan perintah Allah, menghambakan diri kepada Allah, dicaci orang tenang saja. Dicaci orang tenang saja. Sebagaimana para nabi, para rasul, mereka ini dicaci umatnya, diusir umatnya, digangguin umatnya, disakiti umatnya. Apa yang mereka mengatakan? Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna. Hei kaumku, kamu mau menyakiti saya? Kamu mau mengusir saya? Kamu mengganggu saya? Ingat kata saya ini. Wala nasbiranna, sungguh pasti kami akan sabar dengan apa yang kalian sakiti kami. Mbok gepuki, mbok usir, mbok lokne, ora apa-apa, wis to, tetep sabar. Bagaimana insyaallah hati mulia? Kadang-kadang kita ini curhat kepada teman kita, Masya Allah Pak, sakit hati saya Pak. Nggak terima saya begini kan tuh nggak terima saya. Saya sudah berjuang, sudah dakwah mati-matian. Lah kok tanggapannya kayak gitu? Wah, nggak terima ini. Nanti malam pokoknya saya doakan azab pada Allah. Hadirin yang mulia, nah kita ini loh, di dunia ini mau ngapain sebetulnya? Kita ini mau belajar jadi hambanya Allah, kok acaranya ngamuk-ngamuk terus tuh bagaimana? Wala nasbiranna ala ma adzaitumuna. Insyaallah hadirin mulia, belajar jadi hamba, dakwah jadi hamba, sholat jadi hamba, sedekah jadi hamba, zikir jadi hamba. Lah orang itu kalau sudah merasa jadi hamba, alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdah. Allah pasti akan mencukupi hambanya. Allah tidak berfirman alaihissallahu bikafin insanan, tidak. Allah akan mencukupi manusia, tidak, mencukupi hambanya. Jadi kalau kita ini sudah merasa sebagai hamba Allah, makan kita dicukupi, minum kita dicukupi, musuh-musuh kita juga akan dicukupi. Yang menyelesaikan nanti Allah, kita nggak usah capek-capek. Ada seorang tuh sowan pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya saudara, Masya Allah, acaranya itu nyakiti saya terus. Saya buat baik, saya ganti sakiti. Saya buat baik, saya ganti sakiti. Saya buat baik, saya ganti sakiti. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta 'ala dzalik," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan, betul cerita kamu seperti itu. Nah, kalau memang kamu seperti itu kata baginda Nabi, maka kamu itu seperti memasukkan abu panas atau pasir panas di mulutnya saudara kamu tadi. Dan Allah akan selalu menolong kamu, selalu menolongmu. Madum ta'ala dzalik, selagi engkau masih berbuat baik terus. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita disakiti balas baik, kita disakiti balas baik. Kelihatannya itu ngeterne roti, kelihatannya ngadiai uang, hakikatnya itu masukkan pasir panas di mulut dia. Nah, kira-kira kalau orang dimasuki pasir panas itu kobong mboten, Mbak? Wis melocot mboten karu-karuan. Hadirin yang mulia, wala yazalu ma'aka minallahi dhahir, ini yang penting. Tidak henti-hentinya ada pertolongan dari Allah. Lah kalau bantuan itu dari Allah, ya mesti menangnya. Bantuan kok dari Allah, ya mesti menangnya. Maka kita ini pokoknya teng dunya ini ngawulo, belajar ngawulo dumateng Gusti Allah. Insyaallah teman. Kiai dulu tuh beliau mengibaratkan. Ini kalau ada dua orang, kakak adik. Kakaknya itu mukuli adiknya saja. Maka kalau adiknya itu bales, dua-duanya dipanggil ayahnya, tuwom pelengi semuanya. Tapi kalau adiknya ini nggak balas, dipukul diam, maka orang tuanya nggak tega. Kakaknya panggil tuwom pilingi, adiknya dikasih duit sama ayahnya.
Datang dunia ini kita kaulane Gusti Allah, Pak. Kita ini hambanya Allah. Kalau kita diganggu oleh saudara kita kok balas, ya nanti dihukum semua sama Allah. Jadi kaulo geger itu oleh acaramu. Wong pilingi sedaya malah mumet sedaya. Hadirin yang mulia, tapi kalau kita ini dipukul diam, dipukul diam, dipukul diam, diam saja. Maka Allah ini kasihan. Iki kawulaku dipendung yo meneng wis, tak lebokne swarga mawon. Nah, bagaimana? Insyaallah hadirin mulia. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belajar jadi hamba, belajar jadi hamba, belajar jadi hamba. Kemudian yang kedua kali kita ini punya tugas. Tugas kita ini adalah memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama ini adalah tanggung jawab setiap umat Nabi. Jadi tanggung jawab agama ini mboten sing pinter ngaji, Mbak. Yang sudah biasa khurut-khurut dan sudah longgar atau sudah pensiun, tidak. Asalkan Anda mengaku umat Nabi, ya berarti Anda harus dakwah. Ribon insyaallah ya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi dakwah itu tugasnya umat Nabi. Kalau kita pedagang, ya berarti kita ini harus menjadi pedagang yang dai. Kalau kita ini petani, ya berarti menjadi petani yang dai. Kalau kita ini menjadi seorang pejabat, ya harus menjadi pejabat yang dai. Itulah kehidupan para sahabat. Para sahabat itu ada yang pedagang, para sahabat itu ada yang petani, para sahabat itu ada yang nganggur juga. Ada yang jadi pejabat, jadi gubernur. Tapi sahabat itu semuanya sama. Apa itu? Dakwah semuanya. Yang kecil dakwah, yang muda dakwah, yang tua dakwah, laki-lakinya dakwah, perempuannya dakwah, dakwah. Akhirnya apa? Nah, akhirnya umat ini menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat ya sahabat itu. Karena apa? Dakwah ini roto, wabeh dakwah. Nah zaman kita ini yang dakwah masih ada tapi nggak roto. Yang alim suruh dakwah, nanti yang belum alim nggak mau dakwah. Hadirin yang mulia, kalau dakwah itu roto, akhirnya kebaikan itu menjadi rata. Kebaikan itu menjadi rata, agama menjadi mudah diamalkan, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Itulah yang terjadi zaman sahabat. Zaman sahabat radhiyallahu anhum, masya Allah, sholat semalam suntuk itu hal biasa, Pak. Saat ini sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu sudah agak langka. Kenapa? Karena sing dakwah itu mboten kathah, sing mun dakwah gelut, mawon akhirnya mboten sudah sholat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini usaha anak kita, istri kita, cucu-cucu kita semuanya diajak dakwah. Insyaallah hadirin mulia. Kalau dakwah itu bareng-bareng, itu amanah itu seperti kayu besar diangkat bareng-bareng ya enteng. Hidupkan taklim rumah enteng, 2,5 jam enteng, DTI enteng, khurut 4 bulan ge enteng. Khurut berangkat mboten mulih sampai bablas dugi akhirat ge enteng mawon. Sekarang 3 hari berat, 40 hari tambah berat. 4 bulan malah enggak masuk memori sama sekali. Kenapa hadirin yang mulia? Karena dakwahnya belum rata. Sahabat itu kalau satu dakwah, nanti keluarganya yang lainnya yang nggak berangkat itu tanggung jawab sama yang di rumah. Akhirnya yang khurut itu fokus berjuang tok. Nah sekarang sudah khurut, di rumah nggak ada yang nusroh, khurutnya bawa HP sekalian. Masya Allah. Akhirnya 1 hari sudah pengen pulang, 2 hari tambah pengen pulang, nggak selesai 40 hari sudah di rumah tanpa wapsi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Ya itu tadi, karena kerjasamanya itu kurang. Suaminya ingin khurut, istrinya belum dakwah, akhirnya istrinya gondeli dakwah. Atau istrinya yang semangat, suaminya yang malas disuruh, akhirnya nggih mboten budal-budal. Nah kalau sahabat itu suaminya semangat, istrinya juga semangat berjuang. Kayak seorang ibu zaman dulu, Pak. Ada seorang ibu, dia itu punya anak.
Maka anaknya ini mondok bertahun-tahun. Ketika ngaji itu dia membaca ayat wabil walidaini ihsana, suruh berbuat baik kepada orang tua. Maka santri tadi langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu? Saya, Bu. Saya siapa? Anaknya ibu ini pulang ngaji mau ke rumah. Loh, nak, ibu itu nggak punya anak lagi, anaknya sudah saya serahkan Allah untuk ngaji. Kenapa kamu harus pulang? Balik sana. Nah, itu ketika anaknya pikir agama, ibunya pikir agama, akhirnya anaknya ngaji ini tutuk sedoyo. Selesai semua. Karena apa? Ya itu tadi, ibunya semangat, ayahnya semangat, anaknya semangat. Nah yang sekarang terjadi bagaimana? Anaknya mondok, ibunya telepon tiap hari, nah bagaimana di pondok, kedinginan apa tidak, kelaparan apa tidak. Ternyata kelaparan, ustadznya datang langsung dimarahi. Ini Pak Ustadz, anak saya ini jangan kelaparan seperti ini, mati bagaimana? Akhirnya anak mboten rampung, ibu mboten gadah putra ulama. Jadi orang itu kalau tidak ada fikir agama, tidak ada kerjasama di dalam agama, semuanya rata, nanti akhirnya ngamal agama itu selalu terhalang. Anak terhalang ngamal agama dari orang tuanya, nanti suami terhalang ngamal agama dari istrinya, istrinya mau pakai cadar, suaminya nggak terima, gelutok, terus mati dalam keadaan tidak punya agama. Naudzubillah. Maka bagaimana agama ini kita ratakan? Insyaallah dimulai. Anaknya harus diajak, ibunya harus diajak, orang tuanya, kakeknya, mbah-mbahnya, tetangganya, orang sekampung, orang sekecamatan, orang sekabupaten. Bagaimana kita pikir, kita gerakkan semua untuk bareng-bareng mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Insyaallah dimulai. Lah ini dimulai dari diri kita. Umat Islam bermiliar-miliar ini dimulai dari baginda Nabi satu orang. Baginda Nabi mulai gerak di Mekah, saat itulah hidayah mulai diturunkan oleh Allah. Diturunkan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu, kemudian diteruskan Abu Bakar radhiyallahu anhu, diteruskan sahabat-sahabat yang lain, wasabiqunal awwalun. Sedikit-dikit terus kerja selama 23 tahun menghasilkan 124.000 tazkiyah. Dari cuman satu orang kerja terus menjadi 124.000 perkiraan selama 23 tahun. Kita ini menderek dakwah pinten tahun, Pak? Anjir 10 tahun, 20 tahun. Taskilane nu pinten. Kenapa? Karena kita ini pernah memulai diri kita, habis itu berhenti. Biyen semangat. Sakniki adem ayem, tenang, damai, sejahtera. Maka hadirin yang kita mulai hari ini dari diri kita. Dakwah itu dari siapa? Ya dari diri kita, bukan hanya naskil saja. Koncone dijak, teng musyawarah naskil, teng bayan naskil, teng muti-muti naskil, tapi kita di rumah saja ya nggak jalan. Dakwah ini tugas saya, kalau kata Pak Salim itu, dakwah ini tugas saya, yang lain itu bantu saja. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Nah sekarang ini karena kita ini sudah lama di markas, kita ini sudah jadi faisalat, kita ini sudah jadi pimpinan musyawarah. Akhirnya apa? Yang lain harus dakwah, saya di sini saja. Enten Mbak, teng Quranku ceritanya orang suka naskil tapi dia nggak mau berangkat. Siapa itu? Bani Israel. Bani Israel itu naskil Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Bani Israel itu ditaskil Nabi Musa, diajak berjuang bareng malah ganti naskil. Hei Musa, sudahlah, kamu kan punya Tuhan. Ya taskil bareng Tuhan kamu saja sana loh. Faqatila, Tuhan kamu kan hebat, ya perang sama Tuhan kamu. Tuhan kamu diajak perang bareng. Faqatila inna hahuna qaidun, saya tak makomi saja. Niku Pak, pripun? Nek kita niku senengane naskil tok mboten purun budal, niku mengke kancane Bani Israil. Purun Pak, jenengan kancane Bani Israil. Nek mboten purun monggo sakniki sareng-sareng sekawan wulan. Monggo. Monggo sing niat sekawan wulan monggo. Sekawan wulan, sekawan dasa dinten.
Monggo. Masya Allah. Monggo. Caranya tadi taskilan, pegang orang sampingnya. Ayo Pak, saya niat berangkat, sampean kapan? Nah, begitu. Kalau kita sekarang tanyanya kan, sampean kapan? Sampai kita lupa diri saya ini kapan berangkatnya sampai lupa. Nah, monggo. Masya Allah. Insya Allah sedaya niat Pak. Ya, ini.